Shalom dan selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Kita puji Tuhan karena kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita meneruskan acara kita pada pagi ini, mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan nama-Mu karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Dan kami bersyukur pada pagi ini karena kami diberi nafas yang baru untuk melihat kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan untuk mengalami mujizat Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kami di dalam kebaktian kami pada hari Minggu yang diberkati ini, biar kami boleh merasa jamahan Tuhan, pelayanan Tuhan di dalam kebaktian kami, walaupun kami hanya beribadah secara online. Tuhan jamah setiap jiwa-jiwa yang akan menyembah bersama lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, pada hari ini kita sangat bersyukur, sangat diberkati karena diberi kesempatan sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun COVID berada di mana-mana, itu tidak menghalang kita untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Di dalam 1 Tawarin 16:31 berkata, biarlah langit bersukacita, bumi bergembira. Biarlah segala bangsa berkata, Tuhanlah Raja. Ayo kita bersama-sama bangkit dan nyanyikan, Rise up and praise Him. Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Tidak kemiskinan, tidak penderitaan, tidak kelaparan, tidak ketelanjangan, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Haleluya. Bye.
perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami hanya mau bersyukur Bapa. Kami hanya mau berterima kasih atas segala pengorbanan, atas segala kemurahan, bahkan atas segala kelimpahan yang telah kami nikmati selama ini Bapa. Engkau sentiasa menyertai kami. Haleluya Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah buat kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih atas segala perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk penebusan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak ada kata-kata yang dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Kami hanya mau kata terima kasih Tuhan. Dari hati kami Tuhan. We want to say thank you Jesus. Thank you God. Untuk semua yang Tuhan telah buat di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau Bapa. We love you Jesus. We love you Lord Jesus. Thank you for this wonderful moment Jesus. To be in your presence Father God. Haleluya. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi? Dan saya bersyukur pasti Tuhan senantiasa memampukan kita, memberi kita tenaga yang baru, pemikiran yang sehat, yang senantiasa mengandalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan, pendorong, penguat kita, membimbing kita, meyakinkan kita boleh mengatasi setiap langkah-langkah hidup kita di permukaan bumi ini. Salam semua jemaat Tuhan, keluarga besar LIC, dan saya percaya kita sehat-sehat semua, mendapat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang khawatir Tuhan lepaskan daripada kekhawatiran, yang bersemangat terus melayani kehidupan kita, menyatakan gaya hidup kita di dalam setiap waktu, menyatakan Kristus itu dalam pribadi kita. Dan pada hari ini juga kita akan berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui rekaman. Walaupun melalui rekaman, saya percaya kita keluarga besar LIC mengambil waktu masa kita bersama dengan keluarga, bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sebentar saya akan mengungsikan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa,
dan kita mengucap syukur, apapun yang kita lalui, tekanan yang kita lalui, pencobaan yang kita lalui, jangan tinggalkan Tuhan dalam ucapan syukur kita, sebab Tuhan senantiasa memperhatikan keadaan hidup kita. Apakah kita tetap setia berbicara kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kasih-Mu sempurna, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, waktu-Mu Tuhan senantiasa memberi ruang untuk kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami berkongsi kebenaran firman Tuhan melalui rekaman. Khusus bagi jemaat Tuhan, keluarga besar LEC yang ada di daerah Limbang, baik pun yang di luar daripada daerah Limbang. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, supaya sesuai menyatakan kebenaran firman-Mu yang diizinkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Bapa di surga, pada hari ini hamba-Mu berdoa mengucap syukur khusus bagi seluruh keluarga besar jemaat LEC yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu layani dengan kebenaran firman-Mu. Walaupun hamba-Mu tidak melihat kehidupan mereka sehari-hari, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, baik pun yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami tekanan dalam pikiran. Bapa, terima kasih. Rencana-Mu lebih indah apabila Engkau menyatakan jawaban semuanya di dalam kehidupan kami masing-masing. Jemaat LEC yang sakit, Tuhan, hamba-Mu berbicara pada saat ini. Biarlah kehadiran-Mu lah Tuhan yang membawa pemulihan. Rencana-Mu yang memberi satu kehidupan nafas yang baru bagi mereka yang sakit. Yang khawatir Tuhan, Engkau menyatakan damai-Mu, penyertaan-Mu dalam hati setiap jemaat yang mengalami tekanan dalam pikiran, masalah dalam hidup. Tuhan, kami tidak dapat menyelesaikan masalah jika kami tidak mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu percaya Engkaulah penjaga Israel, Engkau jugalah Allah penjaga umat-Mu BMLEC yang percaya, yang tetap bersandar kepada Engkau, yang senantiasa mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat LEC yang mungkin positif COVID-19, Tuhan beri ketenangan dalam pikiran mereka, ketabahan dalam hati mereka, bahwa Tuhanlah pembawa damai yang memulihkan segala tekanan-tekanan yang mereka lalui pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, taruhkanlah tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, tangan-Mu yang penuh dengan kesembuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kasih-Mu yang sejati, yang akan merangkuli setiap jemaat LEC yang mengalami sakit penyakit. Bapa, terima kasih, beri pendengaran yang baik bagi setiap jemaat yang mendengar sabda firman-Mu, supaya kami benar-benar memahami rencana-Mu, tujuan-Mu bagi kehidupan kami. Saya peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membawa firman Tuhan untuk kita pelajari pada hari ini, yang saya bawa di dalam Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata demikian, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
Ini teks firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini tanggal 12 hari bulan 9 2021. 12 September 2021. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ungkapan daripada mulut Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dan kita pelajari makna daripada firman Tuhan ini. Dan saya akan membawa satu tema untuk kita pelajari firman Tuhan Injil Yohanes 14 ayat 27. Tema firman Tuhan yaitu damai yang sejati. Damai yang sejati sebagai tema firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita keluarga besar LIC. Biarlah kita terus memahami arti damai yang Tuhan tinggalkan, untuk para muridnya yang siap melangkah di dalam pelayanan Tuhan. Di mana setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para muridnya tetap mengalami penyertaan yang tidak pernah putus-putusnya, disebabkan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya seperti seorang anak yatim piatu. Dan Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang sedang difikirkan para muridnya. Sewaktu mereka sendiri dengan mata dan kepala mereka sendiri melihat Tuhan yang mereka ketahui sebagai pemimpin mereka naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus sangat memahami keadaan para muridnya pada waktu itu. Mereka ketakutan, mereka bingung. Pemimpin mereka yang mereka kenal melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka, meninggalkan mereka. Dan kita pelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Apa yang ditinggalkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya? Poin yang pertama yang kita pelajari yaitu Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Kata Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya, "Aku pergi, tetapi damai sejahteraku tinggalkan bagimu." Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Sebab itu firman Tuhan yang kita pelajari supaya kita benar-benar memahami apa arti damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi muridnya. Waktu Tuhan Yesus hendak meninggalkan dunia ini, Ia naik ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia membuat wasiatnya bagi para muridnya. Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak ditariknya kembali atau dibatalkannya, melainkan disahkannya atau diteguhkannya. Itulah perkataan yang Tuhan Yesus nyatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu." Firman Tuhan ini memberi pengertian damai yang datang daripada Kristus, yang Dia tinggalkan bagi murid-muridnya, dan juga Dia tinggalkan bagi orang percaya yang yakin bahwa damai itu akan dialami setiap orang percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
apa yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus, dia tetap berpegang pada ucapannya. Dia tidak akan menarik balik ucapannya ataupun membatalkannya. Sebab yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kristus memberikan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil atau dirampas daripada murid-muridnya. Damai yang Tuhan Yesus tinggalkan, damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya, tidak akan diambil orang lain ataupun dirampas daripada murid-muridnya. Seperti mana kita mempelajari kebenaran firman Tuhan? Biasanya kalau kita pergi ke rumah orang percaya, pasti kita akan menyatakan salam. Dan kita perlu tahu apa artinya salam waktu kita berucap. Salam yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya adalah salam Roh Kudus. Salam yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya adalah salam Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus menyatakan kedatangan Roh Kudus yang memungkinkan hati murid-muridnya terhindar dari rasa gelisah. Karena murid-muridnya sendiri melihat kenaikan Yesus sendiri, pasti hati murid-muridnya gelisah. Gelisah siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka? Tuhan Yesus sangat mengenal dan sangat memahami apa yang sedang difikirkan oleh para muridnya. Sebab itu Tuhan Yesus menyatakan kedatangan Roh Kudus yang memungkinkan hati murid-muridnya terhindar dari rasa gelisah. Bagi dunia, damai sejahtera adalah suatu harapan yang hampa dan sementara. Damai yang dimiliki di dunia ini adalah satu harapan yang hampa, yang sementara, yang tidak bersifat kekal. Tetapi bagi manusia yang didiami Roh Kudus, damai sejahtera akan menjadi kenyataan. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi bagi manusia yang didiami Roh Kudus, damai sejahtera akan menjadi kenyataan. Benar-benar nyata dialami oleh orang percaya kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Kristus, yang ditinggalkan Yesus sewaktu Yesus naik ke surga. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Di mana damai sejahtera yang diberikan Kristus tak terhingga, jauh lebih berharga daripada yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan dunia adalah sifat sementara, menyenangkan hati, hanya bersifat sementara. Dan Tuhan Yesus sangat memahami apa yang dialami setiap para muridnya melalui pencobaan, melalui tekanan di dalam pelayanan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengetahui mereka memerlukan seorang pemimpin yang membawa mereka terus di dalam pelayanan Tuhan. Sebab itulah Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang dunia berikan, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
apa yang dunia berikan berakhir dengan masalah yang tiada habis-habisnya. Dunia memberi damai penuh dengan masalah yang tiada habis-habisnya dialami oleh manusia yang mengandalkan kedamaian dari dunia. Karena damai sejahtera Kristus adalah ciri khas kerajaan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ini yang perlu kita fahami. Karena damai sejahtera Kristus adalah ciri khas kerajaan Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 7. Yesaya 9 ayat 7, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Damai sejahtera dalam kerajaan Mesias yang telah dinyatakan dalam Yesaya 9 ayat 7. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah damai yang datang daripada kerajaan Mesias. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan. Lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi sekarang ini, saat ini, para pengikut Yesus mengalami damai yang datang daripada pekerjaan Kristus. Tidak berkesudahan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak akan berkesudahan. Di mana kerajaan Kristus kekal dan menjanjikan keadilan, kebenaran, dan kedamaian bagi setiap orang yang hidup benar di mata Tuhan. Perkara itu yang sangat penting yang kita ketahui. Apabila hidup kita benar di mata Tuhan, maka damai yang Yesus tinggalkan kepada murid-muridnya akan kita alami. Damai itu dalam kehidupan kita. Itulah kuasa damai sejahtera yang telah Yesus tinggalkan untuk murid-muridnya. Sehingga pada saat ini, damai itu kita alami. Menyelubungi kita. Menaungi kita. Walaupun kita tidak dapat melihat Yesus itu dengan jelas oleh mata kita. Tetapi pesan wasiat Yesus itu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, yang kita alami pada saat ini. Jika kita belum mengalami damai itu dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan. Setiap orang yang hidup benar di mata Tuhan akan mengalami damai yang Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya, bagi orang percaya yang setia benar di mata Tuhan. Itulah kuasa damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan untuk murid-muridnya. Dan yang kedua, damai yang sejati. Poin yang kedua, janganlah gelisah hatimu.
Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memahami hati para muridnya gelisah, gentar, sebab pemimpin, orang yang mereka percayai, meninggalkan mereka, naik ke surga. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Poin yang kedua, ungkapan ini merupakan suatu perintah dari Yesus sendiri. Ungkapan ini merupakan satu perintah. Perintah ini wajib bagi semua pengikut Kristus. Kalau kita tahu kita pengikut Kristus, apa yang dipesankan oleh Yesus, janganlah gelisah hatimu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena perintah ini disertai dengan kunci penerapannya sendiri, yaitu hadirnya Roh Kudus dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Hadirnya Roh Kudus yang dijanjikan Kristus sebagai damai sejahtera yang Dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Dan pada saat ini, hadirnya Roh Kudus dan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan orang percaya masa kini. Sebab itu firman Tuhan berkata, Yesus akan pergi dan roh kebenaran akan datang. Yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab Tuhan Yesus berjanji, sewaktu Dia naik ke surga dan roh kebenaran datang, roh kebenaran itu akan membimbing, memimpin para muridnya. Sehingga pada saat ini, kita mengalami pimpinan daripada pekerjaan Roh Kudus. Gereja Tuhan, suku-suku di pedalaman, mengalami penyertaan pertolongan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun Tuhan Yesus pergi ke sorga, murid-muridnya tetap mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Walaupun Tuhan Yesus pergi ke surga, murid-muridnya tetap mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah. Sampai saat ini, orang percaya mempunyai hubungan khusus dengan Roh Allah apabila kita setia, benar di mata Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, damai yang Tuhan Yesus tinggalkan ada artinya dalam kehidupan kita. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan, di mana fakta menunjukkan banyak orang keliru tentang kedudukan, tentang kuasa, tentang kekayaan, merupakan faktor penentu kedamaian sebuah keluarga maupun pribadi yang dialami pada saat ini. Banyak orang keliru tentang kedudukan dan kuasa, kekayaan, sehingga mereka beranggapan itu merupakan faktor penentu kedamaian sebuah keluarga maupun secara pribadi. Bila keadaan ini berterusan, tak dapat disangkal bahwa sumber damai sejahtera yang sesungguhnya, yang berasal dari Allah, semakin kabur makna dan kehadirannya.
jika orang salah faham tentang kedamaian yang sejati. Padahal firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejahtera yang sejati tidak dapat diperoleh di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus tidak akan memperolehi damai sejahtera yang sejati. Tetapi orang yang di dalam Kristus akan mengalami damai sejahtera yang Yesus tinggalkan. Hanya damai sejahtera dari Kristus yang dapat melenyapkan kegelisahan, kekhawatiran hati. Hanya damai sejahtera dari Kristus yang diharapkan menjadi moto penggerak umat Kristen. Itulah moto penggerak bagi murid-muridnya, bahwa damai yang Yesus tinggalkan. Pada hari ini juga, hanya damai sejahtera dari Kristus yang diharapkan menjadi moto penggerak umat Kristen pada masa kini. Tetap giat di dalam pelayanan Tuhan. Damai yang sejati menyelubungi umatnya, mendorong orang percaya tetap bertahan sampai akhir, memimpin orang percaya mengatasi kekhawatiran, kebingungan, tekanan, pencobaan yang dialami. Apabila kita menerima damai yang sejati, itulah pribadi Roh Kudus yang dijanjikan Kristus sebagai pemimpin, penolong bagi kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang percaya akan mengalami damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita, yang Dia berikan bagi kita di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan pendorong bagi kita. Kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan, damai yang sejati untuk kita pada hari ini, memberkati kita semua. Salam, biarlah penyertaan Tuhan bersama kita. Di dalam minggu akan datang, damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita akan menaungi kita, menyelubungi kita, supaya kita dijauhkan daripada ketakutan, kegelisahan, kegentaran di dunia ini. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.